Saya ini orang yang didaulat untuk memimpin Demokrat. Dan kekisruhan sudah terjadi, arah demokrasi sudah bergeser dalam tubuh Demokrat. Ada sebuah situasi khusus dalam perpolitikan nasional, yaitu telah terjadi pertarungan ideologis yang kuat menjelang 2024. Pertarungan ini terstruktur dan gampang dikenal. Ini menjadi ancaman bagi cita-cita menuju Indonesia Emas pada 2045. Ada kecenderungan tarikan ideologis juga terlihat di tubuh Demokrat. Jadi, ini bukan sekedar menyelamatkan Demokrat, tetapi juga menyelamatkan bangsa dan negara. Untuk itu semua, berujung pada keputusan saya menerima permintaan untuk memimpin Demokrat. Tetapi, setelah 3 pertanyaan kepada peserta KLB yang saya ajukan, dijawab dengan baik oleh rekan-rekan sekalian. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah KLB ini sesuai dengan ADART? Pertanyaan yang kedua, seberapa serius kader Demokrat meminta saya memimpin partai ini? Dan yang ketiga adalah, bersediakah kader Demokrat bekerja keras dengan integritas dan memerah putih di atas kepentingan pribadi dan golongan? Dan semua pertanyaan itu dijawab oleh peserta KLB dengan gemuruh. Maka baru saya membuat keputusan terhadap persoalan yang saya yakini benar, dan itu atas otoritas pribadi yang saya miliki. Maka saya tidak mau membebani presiden. Saya juga kilaf sebagai manusia biasa, tidak memberitahu kepada istri dan keluarga saya atas keputusan yang saya ambil. Tetapi saya juga terbiasa mengambil risiko seperti ini, apalagi demi kepentingan bangsa dan negara. Untuk itu, jangan bawa-bawa presiden dalam persoalan ini. Sekarang Pak, berarti Demokrat Pak ya. Nah kan ini publik sudah tahu Pak, ada mantan tentara Pak ya, senior ya, sekarang menjadi KSP yang di pandangan publik ini terlibat lah di dalam upaya untuk mengambil alih Demokrat. Nah apakah ini bagian dari contoh yang Bapak katakan tadi, ada penyimpangan dalam nilai-nilai tentara Pak? Saya tidak akan komentar karena ini kan belum terjadi semuanya kan. Betul, belum betul. terjadi Spekulasi Pak ya. Spekulasi. Tetapi banyak yang bertanya kepada saya, Pak, Bapak juga digadang-gadang untuk jadi tahun Pak. Ya. Ya saya bilang, siapa sih yang nggak mau? Yes. Partai dengan 8% ya kalau nggak salah kan? Betul. Besar kan, dia pengangkut presiden segala macam kayak gitu. Ada juga yang datang sama saya. Respon Bapak? Ya? Respon Bapak gimana? Datang, katanya, wah menarik juga, saya bilang. Gimana prosesnya? Begini Pak, nanti kita bikin KLB. Oke. KLB itu gimana? Ya nanti visi yang dilakukan adalah kita mengganti AHY dulu. Masih tidak percaya, akhirnya AHY turun. Oke. Setelah AHY turun, baru pemilihan. Bapak pasti dia nanti begini-begini. Oh begitu ya, sudah itu. Saya bilang, menurunkan AHY, saya bilang gini loh, saya ini bisa naik bintang 1, bintang 2, taruhlah itu biasa lah. Tapi kalau begitu saya naik bintang 3, itu presiden pasti tahu. Yes. Gitu. Kemudian jabatan pangkostrat pasti presiden tahu, apalagi presidennya tentara waktu itu, Pak SBY, kayak gitu. Tidak sembarangan gitu. Iya, iya. Bahkan saya pangkostrat dipanggil oleh SBY ke istana, kamu akan saya jadikan kepala Angkatan Darat. Katanya, saya terima kasih atas penghargaan ini dan akan saya pertanggungjawabkan. Laksanakan tugas dengan profesional, cintai prajuritmu dan keluarga dengan segenap hati dan pikiran. Itu aja, selamat. Beliau tidak titip apa-apa, tidak pesan lain-lainnya lagi. Maksud saya begini, apakah iya saya dibesarkan oleh 2 presiden? Oke. Satu, Pak Susilo Bambang Yudhoyono, satu lagi Pak Jokowi, Pak Joko Widodo kan gitu. Terus saya membalasnya dengan mencongkel anaknya, kan gitu. Iya. Ini kan ya sekarang kita lagi viral itu, Puma
nerekam orangutan kan gitu. Iya. Terus ternyata begitu ada anaknya nggak jadi dimakan, anaknya diangkat sama dia, dibawa itu dan diamankan sama dia. Iya. Binatang. Betul. Kayak gitu. Nah, lalu nilai-nilai apa, value apa yang akan saya berikan kepada anak saya? Oke. Kalau orang mengatakan, waduh itu anak nggak beradab tuh, Yes. udah jadikan kasat sama ini, anaknya jabat malah digantiin hanya karena dia ambisi untuk yang lebih besar lagi kayak gitu. Nah, Iya. saya bilang, saya terima kasih, tetapi moral etika saya tidak Mhm. bisa menerima dengan cara seperti itu. Saya bilang. Iya, iya, iya. Ya, akhirnya, Pak kan, udahlah, nggak usah bicara lagi, saya bilang. Hmm. Sekali itu saya tidak. Case close ya, Pak. Gitu.